Jadi kalau dilihat dari atas gini kelihatan itu ya, Iya, merahnya. merahnya sudah kelihatan. Butuh jam terbang yang tinggi ini. Karena susui itu malah justru lebih mudah untuk pengamatan dari kecil dan proses perjalanan pertumbuhan. Kan seperti itu. Ini warna merahnya juga bagus, ringnya sudah jadi. Cuma kurang apa lagi nih Pak Pur? Terus ini nanti yang nggak dipelihara kemana nih Pak larinya Pak? Saya sendiri untuk menjaga pasar itu seharusnya kan dimusnahkan. Segede ini dimusnahkan juga? Tuh. Itu berarti inbreeding? Ya itu kemungkinan besar itu masih dekat genetikanya. Mungkin kalau mulut mencor-mencor itu Pak? Itu karena faktor banyak itu juga. Di sini yang awam jadi paham, semua bisa main koi. Di sini Koispedia, semua bisa main koi. Apa kabar sahabat Koispedia yang mau menjadi paham? Meneruskan video yang kapan hari kita kesini, itu kan seleksi susui, belum kelihatan ringnya. Waktu itu usia berapa ya Pak Puro? 40 hari. Nah waktu itu kan usia 40 hari. Kalau teman-teman pengen lihat video yang sebelumnya, jadi cuma kelihatan merahnya saja. Ikannya warna biru, merahnya kelihatan, belum ada ring. Nah yang di sini sekarang, ini usia berapa Pak Pur? 74 hari. Sekarang udah kelihatan, yuk langsung kita lihat aja seleksinya seperti apa ya. Jadi di sini ikannya sekarang sudah ukur 12 sampai 15 ini. 12 sampai 15, rata-rata 12 cm ya. Nah, kita langsung lihat aja untuk seleksinya seperti apa. Oh, banyunya anyes. Pak Pur, Amit, tak pasang ya Pak. Nah, yuk kita lihat yuk. Yang diambil yang seperti apa nih Pak Pur? Kita untuk susui yang seukuran ini kan mulai ring sudah mulai nampak. Jadi sudah kelihatan jelas, warna merahnya juga semakin strong ya. Jadi yang kita pilih yang jelas, yang paling utama adalah kepalanya yang bersih. Oke, kepala bersih. Terus mulai ringnya sudah nampak kelihatan. Oke. Terus warna merahnya ini yang sebisa mungkin kita pilih yang rapi. Yang rapi itu yang seperti apa? Ya, jadi ini untuk saat ini yang rapi ini belum ada. Oh belum ada. Oke. Nanti kita lihat lagi ya. Wah ini berarti yang dibuang banyak ini. Yang dibuang sangat banyak. Karena kayak gini lah misalnya. Kita ini warna merahnya kan sudah bagus, rapi. Kelihatan rapi kan, tembus hana sampai kepala, ring atas, terus layar atas itu kan kena warna merah. Oke. Kalau susui atas harus merah? Ya nggak harus, tapi kalau ada warna merahnya di layar atas itu akan kelihatan lebih bagus. Lebih menarik. Keren itu ya? Iya. Seperti itu. Jadi ini nggak kita ambil. Kenapa? Karena ini ada yang sisiknya tumbuh di samping. Oke, ini ada sisik ya. Nah, muncul di perengan. Oh, muncul di perengan. Wah, ini lah musuh wong galengan gini bahasanya. Akhirnya yang terpaksa nggak kita ambil. Oke. Kita sortir aja. Karena dengan jumlah susu yang banyak kan kita benar-benar bisa milih yang benar-benar berkualitas. Siap. Yes. Ini yang kapan hari diseleksi itu belum kelihatan sama sekali ringnya ya. Ringnya belum. Hanya kelihatan merah sama birunya saja. Dan sekarang ini setelah 1 bulan berarti? 34 hari kalau nggak salah. 34 hari? Ya. Nah ini loh masih banyak sekali di bawah. Ini banyak sekali. Nah, kita bikin konten di sini sampai nemu yang bagus ini ya. Kan kepalanya juga bersih, terus mulai ringnya sudah mulai kelihatan ya. Oke, ringnya ya kelihatan jelas ya. Nanti berarti keluar ini Pak? Iya, ini semakin usianya bertambah akan ringnya itu semakin tampak jelas. Oh gitu? Iya. Jadi memang ada yang susu itu berkarakter mulai dari segini itu ringnya sudah kelihatan bagus dan sudah jelas, tapi ada juga yang proses. Jadi sekarang ini cuma kelihatan garis-garis, itu semakin tambah usianya ringnya itu semakin jelas. Semakin jelas. Seusia gini kita cuma ngamati kerapiannya aja. Sisik ya berarti ya yang dilihat. Kerapian garis ini rapi gitu, insya Allah ke depannya akan jelas ikan berkualitas.
Oke. Nah, kayak gini ini kan dananya ada double. Oh ya, merahnya Nah, 2 layer ini. nah, kayak gini lah. Jadi kalau dilihat dari atas gini kelihatan itu ya, Iya. merahnya. merahnya sudah kelihatan. Nah, ini kayak Ini. ini kan kualitasnya juga lumayan bagus kalau dilihat sepintas ya. Tapi Oh. kalau kita benar-benar kita amati di samping itu Wih. muncul Sisik sisik-sisik gede-gede nih. yang enggak beraturan. Nah, Hmm. ini sebenarnya semakin besar ini kadang-kadang rontok, kadang-kadang lah. Kadang rontok. Jadi Terus ini nggak dipelihara berarti? karena ya pilihannya yang benar-benar bagus, bersih, banyak, makanya yang kayak gitu nggak usah kita ambil. Nggak usah ditandur ya? Iya. Oke, nggak usah ditandur, Cah. Masalahnya kan ya urusannya ambil pakan Oh, betul. sama nilai jual. Jadi mending pelihara sedikit tapi kualitasnya Ya, bagus. yang benar-benar kita pilih yang kualitasnya sesuai spek. Nah ini nggak bingung Pak Pur, milih kembar-kembar semua gini. Karena kita sudah terbiasa bagaimana sortir susui ya, karena kan makanya sudah hafal. Udah hafal ya? Jadi nanti yang besarnya bagus yang gimana dan segala macamnya itu kita sudah hafal lah istilahnya. Jadi Oke, nggak ngalami bingung. Butuh jam terbang yang tinggi ini. Karena susui itu malah justru lebih mudah untuk pengamatan dari kecil dan proses Wah, perjalanan pertumbuhannya kan seperti itu. Ini warna merahnya juga bagus, seringnya sudah jadi. Cuma kurang Kurang apa lagi nih Pak Pur? anunya itu birunya itu terlalu gelap. Masih usia gini itu seharusnya jangan terlalu biru dulu gitu loh. Tapi ya karena ini sudah kelihatan bagus ya makanya tetap kita ambil. Diambil. Nah, Oh kirain nggak diambil. ya, sebenarnya kalau yang bagus itu kalau menurut hemat saya yang birunya masih kayak gini. Oh ini masih agak putih ini ya? Putih-putihan ya, kayak gini. Bukan biru muda Ini tapi agak putih. Kedepannya akan lebih elegan untuk susunya karena yang saya amati yang akhir-akhir ini yang dari Jepang itu sampai size besar kan warnanya agak putih-putihan kayak gini. Iya, Nah ini nggak biru ya? nggak biru, nggak terlalu biru lah Iya. ibaratnya. Kalau yang dari makanya kita ya karena kita ini usaha koi kiblatnya Jepang ya. Ngikuti. Makanya kita ngikuti trennya. Ya betul, ngikuti tren ini. Kalau kesulitan disusui itu apa Pak Pur? Ada nggak? Kesulitannya disusui itu terkadang itu tadi kayak yang pernah saya sampaikan tadi. Kalau kita nggak tahu garis keturunan dan gennya, terkadang itu rata-rata itu muncul sisik-sisik yang nggak beraturan. Itu yang jadi permasalahan. Jadi harus benar-benar cara kalau milih induknya. kayak gini bersih, jadi nggak ada sisik yang di tepi-tepi gini. Sebenarnya ini pun ya masih ada, tapi karena nggak begitu banyak lah ibaratnya, itu nanti seiring usianya akan rontok. Oke. Berarti yang kayak gini gede ini beli juga? Yang kayak gini ya juga diambil karena kan birunya masih cukup bagus. Iya, iya, Harapannya ringnya juga akan kelihatan garis warna hitamnya itu akan muncul semakin lama semakin tebal. Oke. Ini induknya size berapa Pak Pur? Ini kemarin kita pakai induk F1 karena kan jalur susui saya yang dulu itu sudah bersebaran di mana-mana. Saya sendiri untuk menghindari inbreeding itu kan sudah kebingungan. Makanya saya ngerintis dari indukan impor, terus saya jadikan induk. Paling kurang lebih sekitar 55-60-an lah. 55-60. Perdana, ya. Perdana ya? Ya. Itu bloodline mana Pak Pur? Tahu nggak? Dulu itu Pak Mubin. Oh dari Pak Mubin. Atasnya belum tahu ya, dari mana farm mana gitu. Kemarin itu Pak Mubin dapatnya dari
Jam. So, Wiljam. Wiljam. Oh, Wiljam. Ya, dari Mas Wiljam itu nggak tahu Mas Wiljamnya itu ambilnya dari mana. Oke. Jadi ikan dari Wiljam dulu awal induknya. Indukannya dari Mas Wiljam itu Pak Mubin dulu yang. Pak Mubin ya. Nah, ya. Dapatnya dari Pak Mubin. Karena saya yakin gennya sudah terputus, makanya saya berani untuk meneruskan produk susui lagi. Karena produk saya yang dulu yang sering sudah dapat juara, pernah dapat anggrek champion barang itu, sekarang itu sudah rusak. Sudah muspro. Iya. Sudah punah. Ini saya sudah merintis lagi ya, alhamdulillah. Seiring pengalaman saya usaha atau budidaya ikan jenis susui ini, sekarang ini kualitasnya sudah semakin meningkat. Oh, ini peningkatan ya? Iya. Dari yang dulu, berarti lebih Iya. baik yang ini ya Pak? Iya. Karena ini sudah mengikuti susui era sekarang. Susui. Era sekarang itu kan yang lebih diutamakan kebersihan sama warna merahnya. Iya. Merahnya kelihatan. Nah, justru ring itu sebenarnya kalau sekarang ini saya lihat itu untuk sistem itu nggak begitu diperhatikan untuk penilaian karakter susui yang juara. Tapi sebagai peternak susui yang sudah cukup lama, saya sendiri tidak bisa mengesampingkan masalah ring karena sehubungan dengan keindahan. Kerapian. Ya, keindahan ikan itu Iya, kalau keren, ringnya indah. semakin bagus itu lihatnya Semakin indah. semakin indah, semakin enak dilihat. Kemarin indukannya ini dapat best di Piala Presiden. Loh, dapat di Blitar Piala Presiden. Ya, Piala Presiden 2022. Oh, 2022. Ya, Kirain yang 2024 kemarin. 2022. Berarti size berapa itu Pak? di size 25 kalau nggak salah. 25, 2 tahun yang lalu ya. Ya, di size 25. Sekarang udah jadi induk. Kalau ini termasuk gimana Pak Pur? Menurut Pak Purwo ini untuk ternakan susui kali ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi dari hasil ternakan susui saya yang dulu itu, saya merasa ini ada peningkatan cukup signifikan untuk trennya susui zaman sekarang. Oke, jadi berhasil ya Pak ya? Ya, ibaratnya bisa dikatakan berhasil. Karena saya menyatakan berani usia segini berhasil itu sifatnya susui untuk mutasi itu kan relatif kecil. Jadi cuma terkadang warna merahnya jalan, terus ringnya itu kan semakin lama akan semakin kelihatan jelas. Iya. Jadi kalau segini sudah nampak kayak gini, saya yakin untuk kedepannya ya Lebih matang. lebih matang lagi. Cuma kita berpikir masalah kecocokan air. Oke. Jadi kalau memang di daerah saya kan untuk susui bagus. Di sini Resikonya kalau TDS terlalu tinggi itu akan muncul bercak-bercak hitam itu. Oh, Resikonya bocor. susui. Apa itu bahasanya? Kotor hitam. Bahasa hitam itu muncul, itu kelemahannya situ. Tapi kalau di sini insya Allah karena saya juga memperhitungkan hal semacam itu, saya yakin ini nggak akan muncul bocor-bocor warna hitam itu. Terus Segini banyaknya loh, nggak ada yang dipilih. Cuma dapat berapa ekor tadi ya? Satu angkatan jaring. Ini ngambil lagi satu jaring. Nah, ini banyak loh ngambilnya. Ini ada 40 ekor ini. ya mungkin dari teman-teman yang belum istilah ngerti akan bagaimana sortir susui akan merasa bingung. Bingung, aku aja bingung Pak. Ini yang sudah jadi Karena malah ya dibuang. Ikannya seragam, hampir mirip-mirip sama-sama. Jadi ini memang milih masa depan ya Pak ya? Ya karena ikan ini mau dibesarkan ya harapannya kita pilih ya Masa depan. masa depannya kan gitu. Kalau yang sekarang sudah kelihatan bagus tapi ada celah kelemahannya ya enggak kita ambil. Oke. Terus ini nanti yang nggak dipelihara kemana nih Pak larinya Pak? Saya sendiri untuk menjaga pasar itu seharusnya kan dimusnahkan. Segede ini dimusnahkan juga? Untuk menjaga kualitas pasar. Harapannya itu supaya nanti biar pasarnya itu terjaga. Oke, ini yang bener ini nih. Jadi nggak keluar ya Pak ya? Ya, Ikannya nggak keluar. ya istilahnya kita jangan memikirkan
uang dulu. Oke. Karena kita harus melalui proses supaya ke depannya yang muncul dari kita ini koi-koi atau susu-susu yang benar-benar memang berkualitas. Wah, ini bagus-bagus ini. Dan ini masih banyak lagi. Ini kira-kira tadi udah dapat berapa ya, Pak? Tadi sudah dapat sekitar 500-an. 500-an? 500. Wah, ini berarti nambah lagi nih. Kita bayangkan, kita punya susui sampai ribuan itu dengan kualitas yang sudah cukup bagus kan ya juga seneng. Makanya karena susui itu ikannya ya dominan hampir seragam, mirip-mirip. Makanya kita harus punya strategi untuk menjaga pasarnya. Betul, supaya tidak banjir ya, Pak. Nah, itu loh. Supaya Ini kalau banjir susui pengaruh di harga nanti. Pengaruh di harga dengan kualitas bagus, harganya bisa jatuh karena terlalu banyak barang. Jadi jangan dibikin banyak kalau gitu. Istilahnya seperti itu. Betul ini. Kualitasnya yang bagus, jangan dibikin banyak. Ya, nah ini loh. Gimana, Pak? Tega enggak tega ya tetap kalau bisa ya dimusnahkan. Dimusnahkan. Wah, ini padahal aku sudah ngiler pengen dapat ikan yang nggak dipelihara ini. Tapi karena dimusnahkan ya mau gimana lagi. Ini kan keputusan breeder yang punya ikan. Oke, Pak Purwo, ada yang disampaikan lagi, Pak, untuk susu ini, Pak, kepada teman-teman kita yang belum paham ini, Pak. Ya, jadi kita susui itu harus kita pelajari menyeluruh, Mas. Menyeluruh itu mulai genetika, ya, jadi jangan sampai inbreeding karena susui itu resiko inbreeding karena nggak tahu asal usul indukan dan bagaimananya karena ikannya ya sama-sama saja. Oh, iya. Kan gitu. Itu kalau ternak susui itu benar-benar harus dihindari inbreeding karena resikonya akan cacat. Cacat. Jadi yang sering untuk susui cacat itu bengkok ke atas. Oh, ekornya naik. Pangkal ekornya itu degek ke atas gitu. Itu berarti inbreeding? Ya, itu kemungkinan besar itu masih dekat genetikanya. Mungkin kalau mulut mencor-mencor itu, Pak? Itu karena faktor banyak, itu juga karena pengaruh kekurangan oksigen. Oke, kepala bisa ya? itu kurang, terkadang karena terlalu padat dan kekurangan oksigen dalam jeda waktu yang lama dia akan cacat seperti itu. Kepala ya? Kepalanya terutama kepala. Penyok seperti itu. Oh, itu oksigen ya? Nah, itu seperti pengalaman saya itu karena kekurangan oksigen dalam jeda waktu yang lama. Oke, Pak Purwo, terima kasih banyak atas waktunya. Dan kita di sini seleksi mungkin nanti ini diseleksi kapan, Pak? Lagi? Ini kita lihat aja sesuai perjalanan, biasanya kita mungkin 2 bulan lagi. 2 bulan lagi? Ya. Oke. 2 bulan lagi itu kalau normalnya ini sudah size sekitaran 20 cm-an. 20 cm. Ya, Nah, oke, nanti info ya, Pak ya? Siap. Info nanti kita info lagi. Jadi kita kawal terus ini susui dari Pak Purwo yang baru ini kita kawal mulai dari nol. Kemarin seleksi pertama belum ada ringnya, sekarang sudah muncul ringnya. Kemudian nanti 2 bulan lagi itu seperti apa gitu ya? Kira-kira 2 bulan seperti apa, Pak? Prediksi, Pak? Jadi prediksi warna merahnya semakin jelas, ringnya juga semakin jelas. Terus nanti kita sudah mulai memperhitungkan masalah bodinya. Bodinya itu bentuk full bodinya. Terus kita amati yang bongsor-bongsor itu harus kita perhitungkan untuk dengan kualitas yang bagus, ya itulah yang kita pilih kan. Oke, nanti kita lihat aja ya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap di Koispedia yang awam jadi paham.